Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Delayanti M. Purnomo, CGP Angkatan 7, Kota Gorontalo. Pada sesi kali ini, saya akan mendemonstrasikan supervisi klinis modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Pada aksi nyata kali ini, saya melibatkan rekan kerja saya, yaitu Ibu Hapsa Musa, guru kelas di SDN 50 Dumburaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hapsa. Waalaikumsalam ini Fitri. Bu Hapsa, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Oh, alhamdulillah Bu, saya sehat Bu. Ibu, saya mohon izin ya Bu, saya ingin mengobservasi atau mensupervisi proses pembelajaran Ibu di kelas sebagai bentuk aksi nyatanya saya pada modul 2.3 mengenai coaching dalam supervisi akademik. Apakah Ibu bersedia kelasnya nanti di supervisi Bu? Oh, bisa sekali Bu Fitri. Saya merasa senang Ibu ingin melihat saya atau mengamati saya dalam pembelajaran nanti. Terima kasih atas kesediaan Ibu mau memberikan ruang bagi saya untuk mengamati kelasnya Ibu. Kira-kira besok itu Ibu mau mengajarkan apa ya? Kalau besok itu saya mau mengajarkan pelajaran matematika. Oke. Pelajarannya pelajaran matematika ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya nanti apa Bu? Dengan mengukur peserta didik mampu membandingkan Ya. panjang pendeknya suatu benda. Jadi di tujuan pembelajaran yang akan Ibu belajarkan nanti besok yaitu dengan mengukur peserta didik mampu membandingkan panjang pendeknya suatu benda ya Bu ya. Dari tujuan pembelajaran itu sendiri Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat observasi nanti Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi model pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas untuk meningkatkan antusias siswa dalam belajar. Tadi Ibu mengatakan ya, jadi Ibu membelajarkan pembelajaran berdiferensiasi itu untuk meningkatkan antusias peserta didik dalam belajar. Menurut Ibu, antusias dalam belajar itu seperti apa Bu? Agar murid itu aktif dalam pembelajaran, berdiskusi, bersemangat dalam belajar. Jadi siswa yang antusias itu ada umpan balik ya. Jadi siswa bertanya, berdiskusi, bersemangat. Dari antusiasme tadi, model pembelajaran yang Ibu biasa lakukan di kelas sebelumnya seperti apa supaya siswa antusias? Saya menyiapkan model-model seperti gambar, model hewan, gambar hewan, benda-benda yang konkret yang bisa anak-anak amati untuk berhitung, dan masih banyak lagi Bu. Oh, jadi Ibu paling sering itu menggunakan benda-benda visual ya Bu ya? Oke. Apakah di observasi nanti Ibu akan menggunakan model yang sama atau ada pengembangan lain? Saya ingin mengembangkan model pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada pengembangan di pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Seperti apa Bu contohnya? Ya, misalnya saya akan mengawali anak-anak dengan melakukan ice breaking, tanya jawab atau pertanyaan-pertanyaan romantik untuk bisa menghidupkan kelas. Oh, ada lagi Bu? Saya akan menggunakan berbagai media dan bahan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sehingga nanti tujuan pembelajaran yang saya lakukan nanti bisa tercapai.
Jadi Ibu akan menyiapkan berbagai media dan bahan ajar ya Bu ya. Wah, saya sudah tidak sabar nanti ingin mengamati seperti apa proses pembelajaran Ibu di kelas. Kira-kira kapan Bu Ibu akan melaksanakannya itu? Insya Allah besok Bu, hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 jam pertama. Nah, jadi Ibu akan bersedia di besok hari jam pertamanya Bu ya. Apalagi yang Ibu siapkan untuk proses pembelajaran yang akan diobservasi besok? Yang saya harus persiapkan yaitu utamanya modul ajar, kemudian bahan ajar, dan diri saya sendiri serta peserta didik. Bagus sekali Bu. Terima kasih Bu untuk sesi coaching kita di praobservasi ini. Semoga dapat membantu Ibu mengembangkan pembelajaran Ibu nanti saat observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada pembelajaran matematika, saya harap anak-anak berdoa dulu. Siapa yang biasa memimpin doa, silakan maju ke depan. Sudah tahu sikap berdoa? Bagaimana sikap berdoa yang benar? Angkat kedua tanganmu menengadahkan ke atas, tundukkan kepala kita berdoa. Untuk apa berdoa? Supaya pelajaran hari ini bisa beroleh keberkahan dan anak-anak bisa paham dan menerima pelajaran hari ini. Oke, silakan. Pembelajaran kita
kita, anak-anak dengan mengukur benda bisa membandingkan mana benda yang panjang dan mana benda yang pendek. Pernah lihat benda? Benda. Apa saja yang ada dalam kelasmu? Papan. Papan. Hari ini Ibu undang 2 orang maju ke depan. Yang kelompok 1 dengan kelompok 2 orang. Satu dari kelompok 1, satu dari kelompok 2. Maju dulu sebentar. Oke, maju ketua kelompok. Tepuk tangan dulu untuk ketua kelompok 1 2. Oke, maju. Anak-anak yang lain mengamati dari tempat duduk. Kamu mengamati? Perhatikan kedua temanmu ini. Nah, ini ada 2 anak laki-laki yang perkasa, yang hebat. Nah, kita bandingkan. Lihat dari jalannya. Siapa yang lebih panjang antara kedua anak ini dengan yang lebih pendek? Ibu batasi. Siapa yang panjang? Siapa yang tinggi? Saya undang kelompok 3 dengan kelompok 4 mengukur menggunakan alat ukur dengan tidak baku dengan yang baku. Silakan maju ketua kelompok masing-masing. Ini adalah alat ukur baku. Di sini perhatikan baik-baik. Halo. Di sini ada bilangan dari angka 0 sampai 100. Dari angka 0 sampai 150. Ini adalah alat ukur yang baku. Ada dia punya bilangan. Kau akan mengukur temanmu yang lebih tinggi dengan alat ukur baku. Ukur bagaimana caranya? Dari ujung kaki sampai ke ujung kuku. Silakan. Ya, di sini tidak ada dia punya bilangan. Ini biasa mengikat apa ya? Tali untuk jemuran bisa, digunakan mengikat barang bisa. Kalau kita beli di toko biasa diikat di sini pakai tali ini. Kalau kartona, ini untuk keplar. Ini yang tidak baku, yang tidak rana. Oke, silakan kau ukur temanmu bagaimana mengukur. Oke, tadi sudah dilihat kan? Sudah diamati semua cara mengukur. Mengukur pakai ukuran ini. Perhatikan, kalau mengukur pakai ukuran baku, kita mulai dari ujungnya ini ada angka 0. Berarti di mana panjangnya suatu benda, itulah dia punya nilai panjang. Mulai di situ. Lalu dibandingkan mana yang panjang benda, mana yang pendek walaupun benda itu sama. Nah, kemudian kalau menggunakan ini tali atau pita, ini juga boleh digunakan untuk alat ukur ya. Halo. Perhatikan di sini. Mengukur benda, patuh. Kemudian tulis nama benda yang kau ukur. Berapa jumlah panjangnya itu yang kau tulis. Ini untuk kelompok 1. Tulis nama benda yang diukur. Berapa jumlah panjangnya tulis di kolom panjang. Berapa jumlah pendeknya tulis di kolom pendek. Itu tugas kamu mengukur benda. Tapi tulis nama bendanya apa yang diukur. Untuk kelompok 23. Kelompok 23, halo. Halo. Kita ini mana yang panjang, mana yang pendek. Kemudian benda yang kamu ukur apik. Setelah mengukur apik, gunting dia punya benda itu, letakkan di tempat mana yang benda yang panjang dan mana yang pendek. Itu kelompok 2 dengan 3. Kelompok 4 sama dengan kelompok 1. Mengukur benda dengan mistar atau
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Buat kelompok masing-masing maju di depan kelas, mempresentasikan hasil kerjanya kelompok.
Baca benda yang sudah kau ukur tadi. Menurut saya, menurut kelompok kami. Dan hasil mengukur benda yang panjang adalah ukurannya berapa? Oke, 102. Silakan baca terus. Madun. Terus baca menghadap ke sana. Menghadap ke teman-teman. Teman-teman yang lain perhatikan apa yang saya paparkan ini. Coba, Alif. Perhatikan kerja kelompokmu. Berarti itu benda ya. Ini benda ya. Oke, sudah dengar tadi pemaparan dari kelompok 1. Apa yang paling panjang yang dia sebutkan tadi benda apa? Terus yang kedua? Yang ketiga? Pintu. Yang keempat? Papan, pintu, lemari, dan meja. Oke, ada 4 benda yang ukurannya panjang dari kelompok 1. Sekarang yang ukurannya pendek. Dengar baik-baik. Tidak membandingkan kamu. Bersih. Ibu sampai di sana kamu tidak bersih ke sekolah. Buku. Sekolah siap-siap tidak pulang kamu. Handphone. Oke, tempat fisik. Untuk kelompok 1 tepuk tangan dulu, kita kasih amplop. Oke. Kasihkannya silakan. Nilainya 100. Nah, dia sudah bisa membandingkan panjang dengan pendek. Sekarang dari kelompok 2 bisa memaparkan dia punya hasil kerja. Silakan baca baik-baik. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kami. Hasil kerja kelompok kami dengan cara mengukur benda yang ada pada gambar. Coba perhatikan bendamu. Oke, kau tunjuk. Yang pertama, coba yang kelompok lain amati di sini. Ini hasil kerja dari kelompok 2. Nah, di sini perhatikan baik-baik, di sini ada gambar. Nah, dia membandingkan ukuran benda dengan melihat gambar. Jadi dia hasil kerja dari kelompok 2. Dia menggunting gambar, kemudian dia pilih gambar yang ukuran panjang dan gambar yang ukuran pendek. Coba kamu perhatikan apa sudah benar atau salah, orang yang menilai. Kelompok lain bisa menilai benar atau salah. Oke, alhamdulillah. Nilainya 100. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Sekarang saya undang perwakilan dari kelompok 3, Madun. Ismail Muhammad Ismail, maju. Tidak boleh maju. Ayo maju. Tidak usah bawa itu. Saya spot dulu untuk Madun. Tepuk tangan dulu Madun. Oke, mana yang panjang menurut Le Madun? Kita bawa tunjuk. Pegang apa?
upacara dalam kelas masa keluar baru buat presentasi tapi Tar ukurannya pensil ukurannya 4, makan ukurannya 5, meja ukurannya 3, tahu buku tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Menurut kelompok 4 mereka mengukur melalui gambar yang ada. Kalau benda yang agak panjang itu namanya 1 mister, 2 papan, 3 buku, 4 HP. Yang ukurannya pendek rata-rata 3 cm, pensil, meja, kursi, dan gunting. Jadi masing-masing kelompok menjawab, setiap kelompok 4 ukuran. Alhamdulillah nilainya 100. Tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak. Perhatikan mesin semua. Halo. Sekarang ibu mau tanyakan dulu. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Halo. Bagaimana perasaannya belajar hari ini tentang membandingkan benda atau ukuran benda, ada yang panjang. Bagaimana perasaanmu? Ada yang gunting, ada yang balem, ada yang mengukur, ada yang membaca ukurannya, ada yang bagaimana perasaan hari ini menerima pelajaran tentang matematika, materinya membandingkan ukuran? Senang atau tidak? Yang benar? Yang jujur? Ya, semua senang. Alhamdulillah. Apa yang kamu bisa dapat hari ini? Halo, Madul. Bisa diulangi di rumah, bisa mengukur, belajar di rumah mengenai cara mengukur. Boleh mau kasih lihat sama si Mama. Tadi saya ada belajar tentang ukuran Mama. Saya mengukur berbagai macam benda. Alhamdulillah tadi kita belajar senang. Senang semua? Oke, baiklah. Hari ini pelajaran kita telah selesai. Kita akhiri dengan membaca doa. Selesai belajar, halo, kita akan pulang ya. Istirahat dulu ya, jangan mau pulang. Tapi berdoa dulu. Maju yang mau dipindah tadi. Oke, maju. Cuma baca Al-Fatihah. Iya, sesudah ini istirahat dulu Suci. Kita akhiri dengan doa dulu. Surat Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hafsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Hafsa, kita sudah sampai pada
hasil akhir pasca observasi yang akan saya lakukan pada hari ini, Ibu Hafsah. Bisa diceritakan lagi Bu, refleksikan kembali pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin, Bu. Pada proses pembelajaran kembali yang telah diamati, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Karena waktu pembelajaran kemarin itu saya sudah memilih model pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan dan karakter siswa. Jadi pembelajaran kemarin tertuju kepada siswa. Siswa yang kemarin itu dibagi 4 kelompok. Ada yang kelompok 1 itu yang sudah mahir, yang kelompok 2 belum, maksudnya anak-anaknya belum bisa menulis dan membaca. Yang kelompok 3 juga seperti itu, dan kelompok 4 sudah bisa. Alhamdulillah mereka sudah melakukan tes akhir dengan sesuai kebutuhan mereka. Kalau yang kelompok 1 itu mereka menulis karena mereka sudah tahu menulis. Yang kelompok 2 menggunting gambar atau mengukur gambar yang ukurannya panjang dan pendek. Dan yang kelompok 3 menunjukkan benda-benda yang ada di dalam ruangan kelas yang ukurannya panjang. Dan kelompok 4 memaparkan tugas mereka yang mereka sudah ukur yang ada pada gambar yang sudah dibagikan. Jadi alhamdulillah masing-masing tugas kelompok sudah diserahkan kemarin, sudah dipresentasikan, semua mendapat nilai bagus. Kalau menurut saya, walaupun masih ada kekurangan dari saya karena anak-anak kemarin itu ada yang masih belum aktif dalam kelompok, tapi saya berharap kepada ibu bisa memberikan motivasi lagi atau bantuan dari segi hal-hal yang lain dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan untuk bisa memenuhi apa yang akan diharapkan nanti dalam pembelajaran. Terima kasih. Bagus sekali refleksinya Ibu. Jadi yang saya tangkap yaitu proses pembelajarannya sudah baik, pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah berjalan. Baik Bu, izinkan saya untuk membacakan hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin ya Bu ya. Silakan. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin, dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, mulai nampak pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu, khususnya pada diferensiasi proses dan produk, di mana pada proses Ibu telah membagi anak-anak sesuai dengan kesiapan awal belajar mereka, dan pada diferensiasi produk anak-anak mempresentasikan hasil kerja mereka sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka. Pada aspek yang kedua yaitu Ibu akan mengadakan ice breaking. Ibu telah melaksanakan ice breaking di kegiatan awal pembelajaran kemarin ya Bu ya, dengan bernyanyi bersama anak-anak sehingga anak-anak menjadi antusias, bersemangat dalam mengawali proses pembelajaran di kelas. Pada aspek yang ketiga yaitu Ibu berharap kompetensinya itu bisa membuat anak-anak bekerja sama dalam kelompok. Dari hasil pengamatan telah terjalin kerjasama dalam kelompok selama pembelajaran berlangsung. Jadi anak-anak yang semulanya belum paham dengan pembelajaran berkelompok seperti apa, kemarin sudah sangat aktif bekerja sama. Walaupun masih ada 1-2 orang, tapi sudah sebagian besar mampu bekerja sama. Sementara untuk yang terakhir itu mempresentasikan hasil diskusi kelompok, peserta didik sudah mampu memaparkan hasil diskusi kelompok dengan gayanya mereka sendiri. Ada yang membaca, ada yang memperlihatkan gambar, ada yang menunjukkan langsung benda-bendanya sesuai dengan
dan ekspresinya mereka sendiri, walaupun masih ada yang malu-malu ya karena mungkin belum terbiasa maju di depan. Jadi catatan tambahan dari saya Bu, semoga pembelajaran berdiferensiasi bisa diterapkan di setiap mata pelajaran, bukan hanya matematika saja, tapi di bahasa Indonesia, di PKN, dan pelajaran lainnya. Dan saya harapkan Ibu terus melatih rasa percaya diri anak supaya potensi-potensi yang tersembunyi bisa keluar dan berkembang. Ibu, itu adalah hasil dari observasi saya, balik dari saya. Kira-kira Bu, ada lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah saya supervisi klinis ini? Makasih Bu. Untuk mengembangkan kembali pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran yang lain, saya ingin lagi bisa kembangkan di mata pelajaran bahasa Indonesia, PKN, dan yang lainnya. Dan ingin mengembangkan lagi pembelajaran terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional anak. Karena kemarin itu masih ada dalam kelompok itu ya anak-anaknya tidak aktif, masih belum bisa, ada 1-2 orang ya tidak bisa mengontrol emosinya, masih suka marah-marah, suka berantem. Jadi Ibu yang ingin dikembangkan yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran yang lainnya ya, dan juga ingin mencoba pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE ya Bu ya. Yang saya harap Ibu nanti bisa mengimplementasikan lagi ya Bu ya. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam kegiatan-kegiatan berbagi praktik baik. Terima kasih ya untuk kerjasamanya ya Bu ya. Sama-sama. Ya, demikian video aksi nyata modul 2.3. Sampai ketemu lagi pada praktik-praktik berbagi praktik baik di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.